Pendahuluan. Latar belakang. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak bukan merupakan miniatur orang dewasa, melainkan dia memiliki ciri-ciri dan sifat secara khusus yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Anak dengan umur 6-12 tahun termasuk anak usia sekolah dasar. Tahapan perkembangan anak usia sekolah merupakan waktu yang sangat penting bagi kelangsungan perkembangan anak, karena pada usia ini merupakan masa di mana anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mampu membawanya pada usia remaja kelak. Tentunya, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan juga setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai seorang guru, tentunya harus memahami karakter setiap anak didiknya, terutama mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik yang menyebabkan timbulnya hambatan dalam belajar. Deteksi dini masalah anak sangat penting dilakukan oleh guru untuk menghindari terjadinya hambatan belajar pada peserta didik. Guru juga harus memberi solusi untuk anak yang sedang mengalami masalah dalam belajar. B. Rumusan masalah. Dari beberapa pernyataan latar belakang yang sudah disampaikan tadi, dapat kita rumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa saja teori dalam deteksi dini masalah pada anak? Yang kedua, bagaimana konsep dalam deteksi dini masalah anak? Yang ketiga, apa tujuan dilakukannya deteksi dini pada anak? C. Tujuan. Tujuan dilakukannya pembahasan ini untuk yang pertama, mengetahui teori dalam deteksi dini masalah pada anak. Yang kedua, mengetahui konsep deteksi dini masalah pada anak. Yang ketiga, mengetahui tujuan dilakukannya deteksi dini masalah pada anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori, konsep, dan tujuan deteksi dini yang beranggotakan saya sendiri Arif Mubarok, NIM A5102000088, Wajian Fitri Utami, NIM A5102000099, ketiga Kurnia Nur Permatasari, NIM A5102000103, Muhammad Arif Ferdiansyah, NIM A5102000105, dan Lita Novena Putri, A5102000115. Masuk ke materi pertama, yaitu teori deteksi dini. Di Permendikbud nomor 146 tahun 2014 mendefinisikan deteksi dini sebagai kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Nah, pertumbuhan atau juga disebut growth berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Di pertumbuhan bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur dengan satuan berat, yaitu gram, kilo, atau kilogram, satuan panjang sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik, atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan
merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya, perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Lalu, pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Ada pula teori perkembangan. Yang pertama, teori behavioral. Menurut teori ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungannya. Teori ini berfokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Beda utama dari teori ini adalah mengabaikan aspek seperti perasaan atau pikiran. Yang kedua, teori Jane-Jagger. Seperti yang Anda tahu, teori ini memiliki teori kognitif yang berhubungan dengan perkembangan anak. Fokus teori ini adalah pola pikir seseorang. Kognitif adalah kemampuan anak untuk memahami sesuatu atau menangkap sebuah sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu, serta mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu tersebut. Menurut Piaget, setiap anak dilahirkan dengan kemampuan untuk mengorganisasikan skema atau menyusun kepingan-kepingan informasi yang didapat oleh anak setelah melakukan dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri yaitu proses di mana seseorang anak akan mencocokkan skema baru yang diperolehnya dengan skema yang telah lebih dulu dimilikinya. Sementara akomodasi adalah proses di mana seseorang anak akan merubah skema yang sudah dimilikinya agar sesuai dengan skema baru yang didapat. Konflik yang terjadi antara proses asimilasi dan akomodasi ini membuat anak berupaya untuk mencapai tahap equilibrium atau keseimbangan. Menurut Piaget juga, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahap: sensori motorik, pra-operasional, konkret operasional, dan format operasional. Kondisi deteksi dini. Deteksi dini adalah upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif sedini untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor risiko pada anak. Dengan melakukan deteksi sejak dini, dapat diketahui ada tindaknya penyimpangan pada anak sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan, dan pemulihan dapat segera diberikan. Deteksi sejak dini dilakukan sesuai dengan umur anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dengan kata yang lain, deteksi dini juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak. Penilaian deteksi dini ada 2, yaitu penilaian fisik dan perkembangan, di mana masing-masing mempunyai parameter dan alat ukur sendiri. Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik adalah menggunakan alat baku dan parameter ukuran antropometrik. Yang dinilai dalam pertumbuhan fisik adalah berat badan, tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala. Sedangkan penilaian perkembangan menggunakan instrumen screening di DST-2 atau Never Development Screening Test
Kedua, digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai umurnya pada anak yang mempunyai tanda-tanda keterlambatan perkembangan maupun anak sehat, sehingga dapat dilihat perbandingan kemampuan perkembangan anak satu dengan nilainya. Yang dinilai dalam perkembangan ini adalah personal sosial, motorik halus adaptif, bahasa, serta motorik kasar. Tujuan deteksi dini. Tujuan deteksi dini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yaitu kondisi fisik dan motorik yang ada di dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Deteksi dini juga sebagai bentuk preventif sejak awal terhadap indikasi-indikasi akan terjadinya gangguan. Kesimpulan, deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif sejak dini untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada anak. Dengan melakukan deteksi sejak dini, dapat diketahui pada tidaknya penyimpangan pada anak, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, perlindungan, dan pemulihan dapat segera diberikan. Deteksi sejak dini dilakukan sesuai dengan umur anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Deteksi dini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni kondisi fisik dan motorik yang ada dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Berikut ini daftar pustaka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.